Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Bahasa Indonesia kelas 10. Dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran mikro. Materi yang akan kita bahas mengenai pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, struktur teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan penyusunan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Untuk tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur atas dasar argumentasi yang kuat. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau disebut juga pernyataan pendapat yang merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi. Tesis juga berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang terakhir, penegasan ulang. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat informasi yang mengandung pengetahuan, di mana informasi tersebut berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan jelas, di mana membahas poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang diangkat. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak, di mana teks yang dibuat harus berisi informasi yang objektif tanpa memaksakan sebuah opini penulisnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Karena bersifat objektif dan berisi fakta, teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku dan juga formal. Yang kedua, menyatakan pendapat. Pendapat yang diutarakan adalah pendapat yang sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat. Yang ketiga, menggunakan kata ganti. Kata ganti digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat, seperti contoh saya, kita, kami, dan mereka. Yang keempat, menggunakan kata benda. Kata benda ini mengacu pada benda nyata atau abstrak, seperti meja, rumah, dan dalam sebuah kalimat, kata benda ini berkedudukan sebagai subjek. Yang kelima, kata kerja. Kata kerja ini mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat, dan dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan, atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi.
Penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama. Nah, pada langkah ini, kita harus terlebih dahulu menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Lalu, kita harus menentukan gagasan utama apa yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, selanjutnya kita harus memiliki tujuan utama yang ditargetkan dari penyusunan teks eksposisi. Yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Dalam teks eksposisi dan strukturnya harus memasukkan data yang faktual. Jadi, jangan sampai kita memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Berikut contoh teks eksposisi tentang ekonomi yang akan kita analisis bersama. Yang pertama, tesis, di mana tesis ini merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi. Poin kedua yaitu argumentasi yang menjadi unsur penjelas yang mendukung tesis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, di mana bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Nah, sekian pembahasan kali ini. Video tersebut merupakan media pembelajaran audio visual. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan.